Profil Indra Kents, Crazy Rich Medan yang minta maaf sebut binomo legal, sempat kerja serabutan. Profil Indra Kents, selebgram sekaligus Crazy Rich Medan yang minta maaf setelah sebut binomo legal. Selebgram yang dikenal sebagai Crazy Rich Medan, Indra Kents tengah menjadi sorotan lantaran terlibat kasus dugaan investasi bodong atau binomo. Kini, Indra Kents menarik ucapannya dan mengakui kesalahannya. Indra Kents meminta maaf melalui akun Instagram pribadinya lantaran pernah menyebut binomo sebagai aplikasi trading legal. Pada September 2019, saya pernah memberikan statement lewat video YouTube bahwa binomo itu legal di Indonesia. Informasi tersebut salah dan keliru, kata Indra Kents pada Jumat 18 Februari 2022. Dilansir dari tribunstyle.com, di awal tahun 2020, saya pun sudah mengklarifikasi dan membuat pernyataan yang menyatakan platform binomo binary option tersebut ilegal. Lanjutnya, Indra Kents meminta maaf karena selama ini ia mempromosikan binomo hingga menjadikan konten di YouTube pribadinya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada para pihak yang merasa dirugikan akibat konten-konten tersebut, tutur Indra Kents. Adapun kasus dugaan penipuan trading binary option melalui platform binomo kini mulai ditingkatkan dari tahap penyidikan menjadi penyidikan. Namun Indra Kents yang menjadi terlapor dalam kasus ini berhalangan hadir untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Jumat ini. Menurut kuasa hukumnya, Wardaniman Larosa, kliennya masih dalam perjalanan pulang dari Turki menuju Indonesia setelah menjalani pengobatan di sana. Lalu siapakah sosok Indra Kents sebenarnya? Indra Kents memiliki nama asli Indra Kesuma. Oleh warganet ia kerap dijuluki sebagai Crazy Rich Medan. Ia lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara 31 Mei 1996. Indra Kents merupakan seorang pengusaha sekaligus selebgram dengan 1,7 juta pengikut di Instagram @IndraKents. Dalam bio Instagramnya, ia turut menuliskan sejumlah bisnis usaha yang ia geluti, mulai dari membuka kursus trading, membuka klinik kecantikan, bisnis makanan, hingga clothing line. Pria berusia 25 tahun itu pernah menempuh pendidikan di Universitas Prima Indonesia pada 2014-2018. Kini ia lulus sebagai sarjana teknik atau STEK. Karir Indra Kents bermula setelah dia merantau dari kampung halamannya ke Medan. Indra Kents sempat menjajal profesi sebagai penyiar radio dan MC. Ia juga pernah mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia pada 2018. Hingga kini, Indra Kents semakin dikenal sebagai seorang pengusaha. Ia memiliki perusahaan bernama PT Disotif Citra Digital yang bergerak di bidang digital seperti digital marketing hingga videografi. Bahkan Indra Kents juga dikenal sebagai seorang trader yang membuka kursus trading secara online. Hingga kini ia mulai memasuki dunia baru sebagai seorang konten kreator. Selain aktif di Instagram, Indra juga memiliki akun TikTok hingga kanal YouTube dengan subscriber lebih dari 1,3 juta. Dalam konten media sosialnya, Indra kerap membagikan aktivitas sehariannya hingga gaya hidupnya. Tak jarang ia kerap memamerkan sejumlah barang branded miliknya yang ditaksir nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Indra Kents pernah melakoni sejumlah pekerjaan sampingan saat menempuh pendidikan S1-nya. Ia bekerja serabutan untuk mendapatkan uang tambahan saat masih berkuliah. Selain jadi penyiar radio, ia juga pernah menjadi penyanyi kafe. Diketahui, Indra juga pernah menjadi penjaga toko dan menjalankan bisnis online sejak SMA. Beberapa waktu lalu, Indra Kents sempat membuat heboh setelah mengeluarkan pernyataan yang menyebut miskin itu privilege. Awalnya Indra Kents menuliskan pernyataan itu di kolom sebuah komentar dengan akun Instagram pribadinya @IndraKents. Sebenarnya lahir miskin itu privilege sih, bisa merasakan berjuang jadi sukses. Kalau lahir dari keluarga yang udah kaya, tekanan mental lebih besar.
Kalau sudah terlahir kaya nggak bisa jadi miskin, harus jadi lebih kaya lagi dan itu yang berat, tulis Indra Kents. Dilansir dari surya.co.id, banyak warganet yang tidak setuju dengan pendapat sang selebgram yang populer dengan jargon wah murah banget itu. Hingga banyak warganet yang menghujat. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.